Oke, selamat malam Ibu, Bapak, dan teman-teman sekalian. Kita berjumpa lagi di Jazz ke episode 137 dan pada malam hari ini kita akan membahas mengenai kebenaran yang memerdekakan dan juga otoritas kekal Yesus. Sebelum kita memulai pengajaran dan juga baca kitab suci, kita akan memulainya dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, bukalah mata hatiku agar aku dapat mendengar firman-Mu dan mengerti serta melakukan kehendak-Mu, sebab aku adalah seorang musafir di muka bumi. Janganlah sembunyikan perintah-perintah-Mu dariku, tetapi bukalah mata, agar aku dapat melihat keajaiban-keajaiban hukum-Mu. Sampaikanlah kepadaku hal-hal yang tersembunyi dan rahasia dari hikmat. Kepadamu aku menaruh harapanku, ya Allah, agar Engkau menerangi pikiran dan pengertianku dengan cahaya pengetahuan. Bukan hanya untuk menghargai hal-hal yang tertulis itu, melainkan sebab Engkaulah penerangan bagi mereka yang berada dalam kegelapan. Dan darimu datang serta setiap perbuatan baik dan setiap kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, kita baca Katekismus Gereja Katolik 265 sampai 267. Oleh rahmat pembaptisan atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kita dipanggil untuk mengambil bagian dalam kehidupan Tritunggal Maha Kudus, sekarang di dunia dalam kegelapan iman dan sesudah kematian dalam cahaya abadi. Iman Katolik berarti bahwa kita menghormati Allah yang Esa dan Tritunggal dalam keesaan, dengan tidak mencampur adukan pribadi-pribadi dan juga tidak memisahkan substansinya. Karena pribadi Bapa itu kas, pribadi Putra itu kas, pribadi Roh Kudus itu kas. Tetapi Bapa, Putra, dan Roh Kudus memiliki kealahan yang esa, kemuliaan yang sama, keagungan abadi yang sama, tidak terpisahkan dalam keberadaan mereka. Pribadi-pribadi ilahi itu juga tidak terpisahkan dalam apa yang mereka lakukan. Namun di dalam karya ilahi bersama itu, tiap pribadi Tritunggal menampilkan terutama dalam pengutusan ilahi, inkarnasi Putra, dan pemberian Roh. Kita akan baca dari teks pada malam hari ini. Kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata bahwa kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar keturunan Abraham yang tidak berasal dari. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari Bapa. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Apakah sebelumnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firman. Iblislah yang menjadi bapamu. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan Bapa. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepada. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepada? Barang siapa berasal dari Allah yang mendengarkan firman Allah, itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Yesus sudah ada sebelum Abraham. Orang-orang Yahudi menjawab Yesus, bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan? Jawab Yesus, aku tidak kerasukan setan, tetapi aku menghormati Bapakku dan kamu tidak menghormati aku. Tetapi aku tidak mencari hormat bagiku. Ada satu yang mencarinya dan dia juga yang menghakimi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Kata orang-orang Yahudi kepadanya, sekarang kami tahu
bahwa engkau kerasukan set, sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lama. Adakah engkau lebih besar daripada Bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan diri? Jawab Yesus. Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada arti. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, dia adalah Allah kami, padahal kamu tidak mengenal dia, tetapi aku mengenal dia. Dan jika aku berkata aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta, sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal dia dan aku menuruti firman. Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersuka cita. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun, dan engkau telah melihat Abraham. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Penjelasan secara singkat, rangkaian perikop ini mencatat salah satu perdebatan paling intens antara Yesus dan juga orang-orang Yahudi mengenai kebebasan rohani dan juga identitas ilahi. Yesus memulai dengan mengajarkan bahwa kemerdekaan sejati dari belenggu dosa hanya bisa didapatkan melalui kebenaran firman. Perdebatan kemudian memanas ketika Yesus membongkar kebanggaan duniawi mereka sebagai keturunan fisik Abraham dan menegaskan bahwa bapa rohani mereka yang sesungguhnya adalah iblis karena mereka menolak kebenaran. Klimaks dari dialog ini terjadi saat Yesus mendeklarasikan praeksistensinya dengan pernyataan mutlak bahwa aku telah ada sebelum Abraham jadi. Sebuah klaim keilahian menyamakan diri dengan Yahweh yang membuat orang Yahudi mengambil batu untuk melempari. Kita bisa mulai penjelasan ataupun pengajaran pada malam hari ini yang akan dimulai dari kebenaran yang memerdekakan yang akan dibawakan oleh Kak Bertus. Silahkan. Oke, terima kasih Leo. Luar biasa ya. Kita sudah beberapa kali pertemuan ini masih dalam rangkaian Injil Yohanes. Dan ini luar biasa sekali. Terlihat sekali bagaimana keilahian Yesus ditulis oleh Rasul Yohanes dengan sangat luar biasa.